Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Raden Bagus Hidayat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang aturan pencarian turunan. Oke, jadi proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan yakini menyusun hasil bagi dan selisih. Aturan konstanta dan pangkat grafik fungsi konstanta fx. Yang pertama ada teorema A, yaitu aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sembarang x f aksen x sama dengan 0, yakni dx k sama dengan 0. Nah, dx ini kita baca yaitu turunan. Jadi turunan dari k sama dengan 0. Nah, di sini jadi misalkan sebuah fungsi memiliki persamaan yaitu konstanta, maka berapapun itu hasil turunannya adalah 0. Lalu ada selanjutnya ada teorema B, yaitu aturan fungsi satuan. Nah, jika fungsi x sama dengan x, maka fx sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Nah, turunan dari x sama dengan 1. Nah, di sini jika fungsi satuannya itu x, nah x ini kan sama saja dengan 1x pangkat 1. Nah, oleh karena itu jika kita turunkan, maka 1 pangkat 1 ini kita maju ke depan kan. Jadi kan 1 dikali 1 x dikurangi 1, maka hasilnya sama dengan 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Yakini fungsi x pangkat n sama dengan nx n kurang 1. Nah, jadi pada teorema ini jika fungsi fx-nya x pangkat n, maka n-nya ini kita kedepankan, nah kita tambahkan ke depan. Nah, kita kalikan dengan x. X ini kan nilainya 1, x ini kan sama dengan 1x. Nah, kita kalikan n dikali x, n dikali 1x. Nah, lalu pangkatnya tadi kita kurangi 1, maka hasilnya seperti ini. Sebagai ilustrasi dari teorema C, perhatikan bahwa misalkan sebuah fungsi x pangkat 3, turunannya adalah, nah 3-nya ini kita tarikan ke depan, nah kita kalikan dengan 1, nah pangkatnya tadi kita kurangi 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, satu lagi contoh, misalkan fungsi x pangkat 9. Nah, 9-nya kita tarik ke depan. Nah, kita kalikan dengan x ini kan sama dengan 1x. Nah, 9 kali 1 sama dengan 9. Jadi 9x pangkatnya tadi 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Oke, next. Sekarang yaitu teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka kf aksen x sama dengan k dikali f aksen x, yakni fungsi k kali fx sama dengan, nah sama dengan k dikali fungsi f
X. Nah, jadi hasil turunannya yaitu K-nya kita pisahkan. Nah, K-nya ini kita pisahkan, lalu kita cari turunan dari fx ini tadi. Ini sebagai contoh, misalkan ada 7 fungsi x min 7 x pangkat 3 sama dengan min 7. Ini 7 nya kita tarik ke depan, kita tulis di depan fungsinya tadi, terus x pangkat 3. Nah, kita cari turunan dari x pangkat 3 ini dengan cara tadi itu, 3 nya kita tarik ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1. Jadi min 7 dikali 3x kuadrat. Nah, min 7 dikali 3 sama dengan negatif 21 pangkat 21x pangkat 2. Nah, selanjutnya teorema E. Aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi yang terdiferensiasikan, maka fungsi f tambah fungsi g aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x, yakni dx fx tambah gx sama dengan fungsi fx ditambah fungsi gx. Nah, jadi di sini kita mencari masing-masing turunan dari fungsi x dan fungsi g. Nah, lalu kedua hasil dari turunan dari fungsi tersebut kita jumlahkan, maka dapat diperoleh hasil yaitu f aksen x ditambah g aksen x. Selanjutnya teorema f aturan selisih. Nah, ini hampir sama seperti teorema E tadi, hanya perbedaannya di operasi. Nah, operasinya di E ini tadi kan ditambah, nah yang di F ini kita dikurang. Nah, jadi tidak perlu kita bahas lagi, hanya perlu diketahui bahwa bedanya hanya di operasi perhitungannya, yang ini ditambah dan satu ini dikurang. Nah, ada lagi aturan hasil kali dan bagi. Nah, misalkan ada contoh gx sama dengan x, hx sama dengan 1 plus 2x, dan fx sama dengan gx dikali hx sama dengan x1 tambah 2x. Carilah dx fx, dx gx, dan dx hx, serta perlihatkan bahwa dx fx tidak sama dengan dx gx, dx hx. Oke, yang selanjutnya aturan hasil kali. Nah, jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f kali g aksen x sama dengan fx dikali g aksen ditambah gx dikali f aksen x. Oke, sebagai contoh, kita contoh soal cari turunan dari 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 min x dengan menggunakan aturan hasil kali. Nah, ini kita anggap saja ini adalah U dan ini V. Nah, kita yang pertama kita tulis fungsi yang pertama tadi, kita tulis ini fungsi yang pertama kan 3x kuadrat min 5 dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua. Nah, ya turunan fungsi yang kedua ini kita tulis tadi
dx nih, turunan dari fungsi kedua yaitu 2x min 4. 2x pangkat 4 min x ditambah, nah ditambah fungsi yang pertama turunan dari ditambah dengan fungsi yang kedua dikali dengan turunan dari fungsi pertama. Nah, jadi kita masukkan saja tadi turunan dari fungsi yang kedua 2x min 4, turunannya sama dengan 8x min 1 tambah 2x min 4 x1 tambah turunan dari fungsi yang pertama tadi 6x. Nah, lalu kita operasikan 3x kuadrat tambah 8x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 5 dan seterusnya, maka dapat diperoleh hasil seperti ini. Dan lalu kita operasikan lagi sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Oke, bisa teman-teman coba ya untuk membuktikannya. Nah, di sini ada teorema yang terakhir yaitu aturan hasil kali. Jadi ini sama saja sebenarnya, hanya bedanya yang tadi itu kan ditambah ya, ininya ditambah, ya ini dikurang terus dibagi dengan g kuadrat x. Nah, jadi itulah tadi pembahasan pada materi kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.